Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Imam dengan NIM 30424031 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelas A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Bapak Muhammad Syamsul Huda, SFil MPU, yaitu materi tentang fenomenologi dan eksistensialisme. Oke, lanjut ke materi pertama, yaitu pengertian fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang mempelajari pengalaman hidup seseorang dan bagaimana individu merasakan pengalaman tersebut secara subjektif. Fenomenologi juga dapat diartikan sebagai studi tentang cara individu memberikan makna dari fenomena yang dialami orang itu sendiri. Fenomenologi adalah singkatnya pengalaman atau kesadaran, studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman subjektif dan intensionalitas. Fenomenologi singkatnya adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman subjektif dan intensionalitas. Studi ini kemudian mengarahkan pada analisis kondisi, kemungkinan intensionalitas, latar belakang praktik sosial, dan analisis bahasa. Fenomenologi didirikan pada awal abad ke-20 oleh Edmund Husserl. Dalam konsep Husserl, fenomenologi berpusat pada refleksi sistematis dan studi struktur kesadaran akan fenomena yang tampak pada pikiran. Fenomenologi berbeda dari konsep analisis Cartesian yang memandang realitas sebagai set atas objek yang bertautan dan bertalian antar satu dengan lainnya. Fenomenologi adalah salah satu tradisi terbesar dalam sejarah filsafat abad ke-20. Dalam perkembangan lebih lanjut, fenomenologi tidak dilihat seperti doktrin unitas ataupun masuk filsafat, melainkan lebih pantas dilihat sebagai gaya berpikir atau sebuah metode yang sebagai gaya berpikir melibatkan pengalaman terbuka yang terus-menerus diperbarui, sehingga upaya mendefinisikan fenomenologi didapat pernah cukup dan bahkan upaya paradoksal karena tiadanya fokus tematik yang mendirikan fenomenologi itu sendiri. Kata fenomena sebenarnya telah ada sejak Yunani kuno yang berarti hal yang tampak dan terserap oleh indera. Pemakna terma fenomenologi telah digunakan sejak mazhab skeptik yang telah menghambat ide dogmatisme metafisis mazhab pemikirannya sebelum seperti Parmenides. Dalam sejarah kefilsafatan, terma fenomenologi memiliki sekurangnya 3 makna utama. Pertama adalah fenomenologi di W.F. Hegel, kemudian dalam tulisan Edmund Husserl pada tahun 1920, dan ketiga dalam tulisan mantan asisten riset Husserl, Martin Heidegger pada tahun 1927. Kemudian ada tokoh-tokoh dalam teori fenomenologi, diantaranya yang pertama ada Edmund Husserl, pelopor aliran fenomenologi yang merupakan seorang filsuf dari Jerman. Husserl memprioritaskan pengalaman subjektif sebagai sumber pengetahuan. Kemudian yang kedua ada Alfred Schutz, sosiolog yang terpengaruh oleh fenomenologi Husserl. Yang ketiga ada Peter L. Berger dan Thomas Luhmann, tokoh yang mengembangkan teori fenomenologi. Yang keempat ada Sartre, tokoh yang mengembangkan teori fenomenologi. Kemudian ada Michel Foucault, dan yang terakhir ada Jacques Derrida. Dalam pengertian suatu metode, Kant dan Husserl mengatakan bahwa apa yang diamati hanyalah fenomena, bukan sumber gejala itu sendiri. Dengan demikian, terhadap sesuatu yang diamati terhadap hal-hal yang membuat pengamatannya tidak murni. 3 hal yang perlu disisihkan dari usaha menginginkan kebenaran yang murni, yaitu yang pertama, membebaskan diri dari anasir atau unsur objektif. Yang kedua, membebaskan diri dari hubungan teori dan hipotesis, serta membebaskan diri dari doktrin-doktrin tradisional setelah mengalami reduksi. Yang pertama, tingkat pertama, yaitu reduksi fenomenologi atau reduksi eposa. Fenomena yang dihadapi
tetapi menjadi fenomena yang murni, tetapi belum mencapai hal yang mendasar atas makna sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan reduksi kedua yang disebut reduksi editis. Melalui reduksi kedua, fenomena yang kita hadapi mampu mencapai inti efisiensi. Kedua reduksi tersebut adalah mutlak. Selain kedua reduksi tersebut, dapat reduksi ketiga dan yang berikutnya dengan maksud mendapatkan pengamatan yang murni, tidak terkotori oleh unsur apapun, serta dalam unsur mencari kebenaran yang tertinggi. Oke, baik, jadi untuk kesimpulan fenomenologi yang dirintis oleh Edmund Husserl ini mempelajari pengalaman subjektif dan bagaimana sesuatu muncul dalam kesadaran. Fokusnya adalah pada fenomena sebagaimana yang dialami tanpa asumsi metafisik. Oke, baik, kemudian lanjut materi kedua, yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata ex yang berarti keluar dan sister berarti berdiri atau menempatkan. Jadi secara luas eksistensi dapat diartikan sebagai berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Filsafat eksistensialisme tidak sama dengan eksisten, tetapi ada kesepakatan di antara keduanya, yaitu sama-sama menempatkan cara wujud manusia sebagai tema pokok. Secara umum, eksistensialisme merupakan wujud manusia sebagai tema pokok suatu aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani hingga modern seperti protes terhadap rasionalisme Yunani. Khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia, intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisi yang bersifat dangkal, akademik, dan jauh dari kehidupan. Eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran bersifat relatif dan karenanya masing-masing individu ini bebas menentukan sesuatu yang menurutnya masing-masing itu benar. Manusia juga dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksisten, mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran. Jadi dapat dikatakan pusat renungan eksistensialisme adalah manusia konkret. Pada beberapa ciri eksistensialisme, yaitu selalu melihat cara manusia berada. Eksisten diartikan secara dinamis sehingga ada unsur berbuat. Menjadi manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai dan berdasarkan pengalaman yang konkret. Kemudian ada tokoh-tokoh eksistensialisme. Tokoh yang pertama ada Soren Abe. Pemikiran dari tokoh ini adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tapi senantiasa menjadi manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Jadi ditekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia anggap kemungkinan itu menjadi benar. Tokoh yang kedua ada Friedrich Nietzsche. Menurutnya, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa. Dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan. Karena dengan menderita, orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan jati dirinya itu sendiri. Yang ketiga ada Karl Jasper. Ia memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada diri manusia itu sendiri. Eksistensialismenya
ditandai dengan pemikiran yang menggunakan dan mengatasi semua pengetahuan objektif, sehingga manusia sadar dirinya sendiri. Kemudian ada tokoh Martin Heidegger. Inti pemikirannya adalah keberadaan manusia, diantaranya keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri, dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia, karena benda-benda yang berada di luar manusia itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Tokoh yang kelima ada Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre menekankan pada kebebasan manusia. Manusia setelah diciptakan mempunyai kebebasan untuk menemukan dan mengatur dirinya sendiri. Konsep ini yang berekstensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi manusia itu sendiri. Oke, mungkin itu tadi 5 tokoh dari eksistensialisme. Kemudian kesimpulan dari eksistensialisme ini menekankan kebebasan individu, tanggung jawab, dan makna hidup dalam dunia yang absurd atau tanpa tujuan bawaan. Tokoh-tokoh pentingnya tadi adalah Jean Paul Sartre, Martin Heidegger, dan yang lain sebagainya. Setiap ayat ini memiliki pendekatan berbeda dalam memahami realitas manusia dan makna kehidupan. Kemudian kesimpulan dari beberapa hal lainnya adalah eksistensi manusia itu mendahului esensinya. Manusia harus memikul tanggung jawab yang besar untuk dirinya dan masa depannya sendiri. Nilai utama pemikiran eksistensialis adalah autentisitas atau keaslian. Manusia tidak dapat mengetahui segalanya dan terdapat aspek-aspek kehidupan yang tidak dapat dijelaskan oleh pengetahuan yang ada saat ini. Eksistensialisme mengedepankan otonomi manusia dalam berhadapan dengan perkembangan kehidupan sosial. Manusia hendaknya menjadi manusia yang autentik, yang jujur, dan memutuskan apa yang baik bagi dirinya secara bertanggung jawab. Eksistensialisme dapat dikategorikan sebagai sebuah corak filsafat yang menekankan kepada keunikan dan kebebasan pribadi individu terhadap halayak ataupun masyarakat umum. Setiap manusia bertanggung jawab secara penuh untuk memaknai eksistensi dirinya dan menciptakan eksistensi diri atau definisinya diri sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu materi tentang fenomenologi dan eksistensialisme. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.